Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi di channel Penjelajah alam. Teman-teman, di episode kali ini kami akan menjelaskan Jelasin apa nih kira-kira kita ini teman-teman. Tebak dulu apa nih? Kita nak jelas siapa nih? Yo, ini paling banyak dipelihara nih teman-teman. Ya, paling banyak. Ini paling banyak. Rata-rata ini reptil 1000 umat ini. Hewan 1000 umat. Banyak nih anu yang melihara nih. Banyak banget nih teman-teman dipelihara di rumah. Nah, ini hewan apa? Nah, ayo Kak, hewan apa, Kak? ini hewan kura-kura Brazil teman-teman, dan kura-kura Ambon teman-teman. Hewan 1000 umat nih teman-teman. Nah, di episode kali ini kita akan menjelaskan tentang kura-kura Ambon dan kura-kura Brazil teman-teman. Ini bule, ini orang kampung teman-teman. Ini orang luar nih teman. Ini ngomong nggak bisa pakai bahasa Indonesia teman-teman, nggak bisa disuruh bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris teman-teman. Nah kalau ini bahasa Indonesia teman-teman. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kura-kura Brazil dulu teman-teman. Kura-kura Brazil dulu ya. Iya. Ayo Brazil dulu nih teman-teman. Ini kura-kura Brazil nih teman-teman. Atau biasanya disebut ear slider, atau ini teman-teman bisa dilihat teman-teman. Nah, dia disebut ear slider karena di belakang matanya itu ada garis merah teman-teman. Keren itu slider ya teman. Nah, ada warna merah yang menyerupai telinga nih teman-teman. Kura Brazil ini sendiri berasal dari Brazil sesuai namanya teman-teman. Ciri-ciri kura Brazil ini sendiri memiliki garis merah di belakang matanya, garis merah di atas ini teman-teman. Nih di atas kepalanya itu ada garis lurus teman-teman. Yuk keluar. Oh nggak ngerti bahasa Indonesia ya, keluar. Nah ini juga memiliki ciri-ciri, ada motif nih teman-teman, bisa lihat motif nih teman-teman, ada garis-garis oranye. Nah dia didominasi oleh warna hijau, tapi hijau kuning-kuningan ya teman-teman. Ya di sini banyak warna kuning nih teman-teman, bahkan tidak hanya di cangkang teman-teman, bisa dilihat nih di tubuhnya juga teman-teman, sampai ke bawah ini teman-teman didominasi oleh warna kuning dan warna hijau kehitaman nih teman-teman, sampai tidak hanya di cangkangnya teman-teman, di tubuhnya juga ini teman-teman. Ini merupakan ciri dari kura-kura Brazil teman-teman. Di belakang mata ada warna merah, ada corak kuning serta orange di cangkangnya. Kalau di tubuhnya sendiri dia berwarna kuning teman-teman. Ini didominasi oleh warna kuning ini. Banyak banget warna kuningnya teman-teman, sampai ke bawah nih kuning ke oranye nih teman-teman. Nah untuk kura Brazil ini sendiri makannya itu buah-buahan teman-teman, juga bisa pelet, bisa ikan ya kayak hampir semua dimakan nih teman-teman. Daging ayam pun dimakan nih teman-teman. Nah kak, kayak mana kak aku membedakan jantan atau betina kak untuk kura-kura Brazil sendiri kak? Seperti biasanya teman-teman, ini kalau nggak salah ya teman-teman, sepengetahuan saya kalau kura Brazil ini bisa dilihat dari cekungan kak ya? Dari ekor kak ya, beda ekor. Kalau yang betina gimana nih kak? Kalau yang betina dia lebih ke pendek, bantet ya? Iya. Kalau dia jantan lebih ke panjang ekornya. Panjang, agak lancip ya kak ya? Nah teman-teman, ini bisa dikasih makan sayur, daging ikan, daging ayam. Nah teman-teman, daging ikan, daging ayam, pelet juga bisa nih teman-teman. Dia suka makan pelet juga nih teman-teman. Nah ini bisa dikatakan omnivora ya, bisa dikatakan makan segala nih teman-teman. Bisa makan serangga teman-teman, jangkrik mau nih teman-teman, pelet, bisa makan daging, bisa makan sayur-sayuran juga nih teman-teman, pepaya, pisang, semangka, semua dia makan teman-teman. Jadi buat kalian yang tidak punya banyak dana bisa pelihara itu teman-teman. Ya makan semuanya dimakan, nggak pilih-pilih teman-teman. Emang orang bule dikit makannya teman-teman. Tapi ini rakus nih teman-teman. Untuk set kandang sendiri kayak mana kak? Nah kalau set kandang sendiri sebaiknya dia nih, kalau untuk kura-kura ya, kalau untuk Brazil sendiri saya tidak tahu, ini rata-rata kura-kura kalau orang pelihara itu harus dikasih tempat, kalau kura-kura air nih ya, dikasih tempat yang didominasi oleh air nih teman-teman. 1/4 kandangnya itu kalau bisa diberi daratan, khususnya kalau bisa tanah nih teman-teman. Karena kalau ini kan kami hanya satu-satu nih teman-teman. Kalau misalnya satu pasang atau beberapa pasang teman-teman, daratan itu sendiri terutama kalau untuk yang satu bisa untuk dia berjemur teman-teman. Nah kalau yang berpasangan itu sangat penting teman-teman, karena untuk mereka meletakkan telurnya di situ nih teman-teman. Nah jadi kalau kita mencari telurnya tidak perlu khawatir lagi teman-teman, tinggal periksa di bagian tanah yang kelihatannya sudah gembur nih teman-teman, digali oleh mereka. Nah kalau kura-kura Ambon ini gimana nih kak rinciannya nih kak? Ini
kura-kura Ambon. Nah, teman-teman, kura-kura Ambon ini banyak apa namanya teman-teman. Yang pertama kura-kura Ambon, yang kedua kura-kura batok, dan yang ketiga patah dada. Nah, kenapa dikatakan patah dada? Karena ini teman-teman, nah, Ya kayak patah kak ya? iya ini nggak rata teman-teman. Ini apa seperti patah dadanya. Iya Tapi- seperti agak melengkung ya kak ya? Iya. Nah, ini bukan karena cacat ya teman-teman, tapi karena bawaan. Nah, Untuk membedakan jantan dan betinanya gimana nih kak? nah, kalau kura-kura Ambon lain dengan kura-kura Brazil teman-teman. Kalau beda jadi nggak sama kak ya? Iya, kalau kura-kura Ambon dia dibedakan di bawah tempurungnya teman-teman. Di dada ini kalau dia jantan dia melengkung, dan kalau dia betina dia datar. Nah, datar ini teman-teman. Fungsi dari lengkungan itu sendiri katanya ada fungsinya nih kak? Nah, kalau lengkungan itu untuk jantan untuk kawin teman-teman, karena dia apa posisinya itu akan naik ke atas apa tempurung yang Kura-kura. betina teman-teman. Nah kalau untuk kura-kura ini kak, kira-kira kura-kura ini mengalami shedding enggak? Nah, kalau kura-kura memiliki apa proses shedding teman-teman, atau ganti kulit. Nah, ganti kulit tersebut atau apa Shedding? shedding bisa apa bisa untuk tempurung dan kulit teman-teman. Jadi sampai ke kulit-kulit juga Iya, shedding ya kak? Ya? sampai ke kulit shedding teman-teman. Nah, ini contoh bekas sheddingnya teman-teman. Nah, ini bekas shedding teman-teman. Jadi nggak lunak seperti reptil lain ya kak? Iya. Ya, nggak keras ya. Terus untuk pakannya apa nih kak? Untuk pakannya teman-teman, kalau saya memberikan sayur-sayuran, pelet, dan ikan teman-teman. Jadi sama kayak si Brazil tadi kak ya? Iya. Ya hampir makan semuanya. Kalau saya lebih utamakan sayur-sayuran teman-teman, karena apa sayur-sayuran dan ikan-ikanan itu apa untuk protein ya. Kalau lebih bagus lagi udang. Nah, untuk airnya tersendiri teman-teman, coba dilihat ini, dia jangan lebih dari tempurungnya teman-teman. Nah, seperti Itu ini, apa teman-teman. kak fungsinya kak? Fungsinya Untuk dia menggapai makanannya mungkin. iya. Jadi kalau misalnya ini terlalu jauh dari cangkang nih teman-teman, nah misalnya 1 kiloan dari cangkang nih teman-teman, ketika kita kasih makan kayak kura-kura Brazil mungkin bisa nih teman-teman, karena dia aktif nih teman-teman. Kalau si kura-kura Ambon ini sendiri karakternya pemalu nih teman-teman, jadi dia tuh lebih suka di dasar teman-teman. Jadi kalau kita ngasih makannya di atas, dia susah untuk menggapainya teman-teman. Gitu juga walaupun kura-kura Brazil lincah dalam berenang nih teman-teman ya, kalaupun dia berenang ke atas misalnya sini ya, batas airnya di sini, kita kasih makan, dia itu terfokusnya ke satu. Kalau dia mau makan aja, kalau mau berenang aja, dia nggak bisa berenang ambil makan gitu. Jadi kalau dia mau makan, dia otomatis berhenti berenangnya, jadi mulai lagi tenggelam ke dalam. Jadi agak susah bagi mereka menggapai makanannya nih teman-teman. Nah kalau untuk Ambon ini memang makannya agak susah lah ya. Iya. Harus diperhatikan dikit. Nah kalau si Brazil ini orang bule satu ini rakus nih teman-teman. Mau dikasih apa aja, kasih pelet, kasih ikan, kasih buah-buahan, dilempar aja dimakan teman-teman. Untung nggak dikasih uang, suruh beli sendiri. Nah teman-teman, nanti di episode selanjutnya kita akan buat konten kura-kura Brazil mukbang teman-teman. Nah, ya bisa kita wadah ya, Iya. bang. Bisa lihat nih si bule ini, ya kameramen, si bule ini rakus banget nih teman-teman. Nah, ini semua dimakan teman-teman, sayur, buah, ini serangga. Untung nggak makan hati nih teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau pelihara reptil, ya khususnya reptil teman-teman, saya rekomendasikan mungkin kura-kura yang udah unggul nih teman-teman, kayak kura-kura Brazil, kura-kura Ambon ini, kura-kura ini sendiri. Biasanya awal orang main reptil tuh dari sini kak ya. Iya. Karena fisiknya kuat nih teman-teman, terus nggak neko-neko nih teman-teman, nggak terlalu sulit untuk perawatannya. Jadi untuk yang pertama main reptil direkomendasikan 2 kura-kura ini nih teman-teman, karena nggak neko-neko nih teman-teman. Baru mulai naik ke piput, dapur, dada putih. Nah, baru mulai masuk ke kura-kura darat nih teman-teman. Karena kura-kura darat itu sendiri memang perlu perawatan yang lebih intensif nih teman-teman, perawatan yang lebih diawasi teman-teman, baru naik ke ular dan jadi tidak bisa misalnya kita mau main reptil itu langsung ke venom, itu nggak bisa nih teman-teman, karena ada tahapan-tahapan tersendiri nih teman-teman. Nah
Ada lagi nggak yang mau dijelaskan nggak? Mungkin cukup ya. Ya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Nah jadi dalam pemeliharaan hewan tentu kita ingatkan sekali lagi harus safety nih teman-teman. Safety itu tidak harus menggunakan alat ya teman-teman. Jadi walaupun kalian menggunakan alat tetap harus hati-hati teman-teman. Yang dinamakan safety itu kita memahami, mempelajari teman-teman bagaimana cara aman untuk menghandle si hewan tersebut. Walaupun si kura-kura ini dikatakan jinak, kalau kita tidak terbiasa menghandle ya kita kasih makan gini, dia bisa menggigit tangan kita Nih teman-teman. teman-teman, Kalau mau kasih makan pakai alat gimana kura-kura ngasih makannya pakai alat? Kita kasih makan pakai pinset misalnya. Dia gigit pinsetnya itu kasihan untuk si kura-kuranya teman-teman. Pasti bakal sakit di mulutnya teman-teman. Jadi safety itu kita harus memahami karakter dari hewan itu sendiri nih teman-teman. Ya teman-teman mungkin sampai sini dulu aja penjelasan dan review dari channel penjelajah alam kita kali ini juga ya. Nah mungkin kedepannya kita akan buat konten yang lebih inovatif lagi nih teman-teman. Nah semoga kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe teman-teman. Kasih tahu nenek kakek saudara laki-laki saudara perempuan sampai kerabat kalian, ke pelosok kalian itu kasih tahu teman-teman. Kalau di channel ini kalian bisa belajar tentang alam, reptil, hewan lain, tidak hanya reptil teman-teman, mungkin hewan lain nanti kalau ada kesempatannya bisa kita review nih teman-teman. Ya sekian dulu konten review kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.